Pernahkah kamu merasa seperti ada orang lain yang menatapmu dari cermin? Lebih dari sekadar pantulan, tapi benar-benar sosok asing yang menyimpan rahasia kelam? Stefani merasakannya. Di kos, cermin itu bukan hanya refleksi, tapi gerbang menuju ketakutan terdalamnya. Ikuti kisahnya. Stefani tiba di kos dengan harapan menemukan ketenangan. Pulau itu, dengan pantai berpasir putih dan langit biru yang membentang luas, seharusnya menjadi tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun, sejak hari pertama, ia merasakan ada yang aneh. Sebuah rumah tua di tepi pantai menjadi tempat peristirahatan sementaranya. Di sana, di kamar tidurnya, berdiri sebuah cermin besar berbingkai kayu tua. Setiap kali Stefani bercermin, ia merasakan ada tatapan lain yang mengawasinya. Bukan tatapan kagum atau ramah, melainkan tatapan dingin dan menilai. Bayangan di cermin itu tampak lebih tua, lebih lelah, dan lebih sinis daripada dirinya yang sebenarnya. Awalnya, Stefani menganggapnya hanya imajinasinya, efek dari kelelahan perjalanan dan suasana asing di sekitarnya. Tapi semakin lama ia tinggal, semakin kuat pula perasaan itu. Ia mulai menghindari cermin, berusaha untuk tidak bertemu mata dengan bayangan yang menghantuinya. Namun, bayangan itu seolah mengejarnya, muncul di setiap permukaan reflektif, mengingatkannya akan sesuatu yang ia coba lupakan. Sesuatu yang terkubur dalam lubuk hatinya. Malam-malam di kos terasa begitu panjang dan sunyi. Stefani sering terbangun dari tidurnya dengan nafas tersengal, mimpi buruk yang ia sendiri tidak pahami. Dalam mimpinya, ia selalu melihat cermin itu. Bayangan di dalamnya tersenyum sinis, seolah mengetahui semua rahasianya. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk kembali menatap cermin. Kali ini, ia tidak menghindar. Ia menatap lurus ke dalam mata bayangan itu, mencoba untuk memahami apa yang ingin dikatakannya. Bayangan itu membalas tatapannya. Tidak lagi dengan tatapan dingin dan sinis, melainkan dengan tatapan sedih dan penuh penyesalan. Stefani merasakan sentakan aneh di dalam dadanya. Seolah ia terhubung dengan bayangan itu. Seolah bayangan itu adalah bagian dari dirinya yang selama ini ia tolak. Ia mulai menyadari bahwa bayangan di cermin bukanlah musuhnya, melainkan refleksi dari ketakutannya sendiri. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, dan ketakutan akan dirinya sendiri. Selama ini, ia selalu berusaha untuk menyembunyikan ketakutan-ketakutan itu, menutupi dirinya dengan topeng keceriaan dan kepercayaan diri. Tapi di kos, topeng itu mulai retak, dan bayangan di cermin mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia abaikan. Stefani mulai melakukan perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di tepi pantai, merenungkan kehidupannya. Ia mengingat semua kesalahan yang pernah ia lakukan, semua keputusan yang pernah ia sesali. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri, ia selalu menuntut kesempurnaan, dan ketika ia gagal, ia menghukum dirinya dengan keras. Ia mulai belajar untuk menerima dirinya apa adanya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia juga mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri, meskipun ia tidak sempurna. Proses ini tidak mudah. Ada saat-saat ketika ia merasa putus asa dan ingin menyerah. Tapi ia selalu ingat pada bayangan di cermin, pada tatapan sedih dan penuh penyesalan itu. Ia tahu bahwa jika ia menyerah, ia akan terjebak dalam kegelapan selamanya. Oleh karena itu, ia terus berjuang, selangkah demi selangkah, menuju penerimaan diri. Ia mencoba menuliskan perasaannya dalam buku harian, menuangkan semua emosi yang selama ini terpendam. Kata-kata itu membantunya melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul. Di suatu pagi yang cerah, Stefani kembali berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya dengan tatapan baru. Kali ini, ia tidak melihat lagi sosok asing yang menakutkan. Ia melihat dirinya sendiri, seorang wanita yang kuat, tangguh, dan penuh harapan. Bayangan di cermin membalas tatapannya dengan senyuman lembut. Stefani merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia akhirnya menerima dirinya sepenuhnya dengan semua luka dan kebahagiaannya.
Ia menyadari bahwa ketakutan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dihadapi. Ketakutan adalah bagian dari diri kita, dan dengan menghadapinya, kita bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat. Ia juga menyadari bahwa cermin itu bukanlah gerbang menuju ketakutan, melainkan gerbang menuju penerimaan diri. Cermin itu memaksanya untuk melihat dirinya apa adanya, tanpa topeng dan tanpa kepura-puraan. Dan dengan melihat dirinya apa adanya, ia bisa mulai mencintai dirinya sendiri. Ia berterima kasih pada cermin itu, pada bayangan yang menghantuinya, karena telah membantunya menemukan dirinya sendiri. Setelah melewati masa introspeksi yang mendalam, Stefani mulai menikmati keindahan kos. Ia berjalan-jalan di sepanjang pantai, menikmati hangatnya matahari dan deburan ombak. Ia bertemu dengan orang-orang baru, mendengar cerita-cerita mereka, dan belajar dari pengalaman mereka. Ia mulai membuka hatinya untuk dunia, dan dunia pun membalasnya dengan cinta dan dukungan. Ia menemukan teman-teman baru yang menerima dirinya apa adanya, tanpa syarat dan tanpa penilaian. Ia juga menemukan kegemaran baru, melukis. Ia mulai melukis pemandangan indah di kos, menuangkan semua emosi dan perasaannya ke dalam setiap goresan kuas. Melukis menjadi cara baginya untuk mengekspresikan dirinya, untuk berbagi keindahan yang ia lihat dengan orang lain. Ia merasa hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Ia tidak lagi merasa takut dan cemas. Ia merasa bahagia dan damai. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri kita, melainkan sesuatu yang harus kita ciptakan di dalam diri kita sendiri. Stefani mulai menjelajahi Pulau Kos. Ia mengunjungi desa-desa tradisional, mempelajari budaya dan sejarahnya. Ia mendaki gunung-gunung yang menjulang tinggi, menikmati pemandangan yang menakjubkan dari puncak. Ia berenang di laut biru yang jernih, merasakan kesegaran air yang menyegarkan. Ia mencoba makanan-makanan lokal yang lezat, menikmati cita rasa baru yang menggugah selera. Ia belajar bahasa Yunani, mencoba untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat. Ia merasa semakin terhubung dengan pulau itu, seolah ia telah menjadi bagian dari komunitasnya. Ia menyadari bahwa kos bukan hanya tempat pelarian, melainkan tempat di mana ia menemukan dirinya sendiri. Tempat di mana ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk menerima dirinya apa adanya, dan untuk menghargai keindahan dunia di sekitarnya. Ia merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan padanya untuk tinggal di kos, untuk mengalami transformasi yang mendalam dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ia akan selalu mengenang kos sebagai tempat di mana ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Stefani juga mulai berbagi pengalamannya dengan orang lain. Ia menulis blog tentang perjalanannya di kos, tentang perjuangannya melawan ketakutan, dan tentang penerimaan dirinya. Ia berharap ceritanya dapat menginspirasi orang lain untuk menghadapi ketakutan mereka sendiri, untuk mencintai diri mereka sendiri, dan untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup. Ia menerima banyak komentar dan pesan dari orang-orang yang terinspirasi oleh ceritanya. Mereka berterima kasih padanya karena telah berbagi pengalaman pribadinya, karena telah memberi mereka harapan, dan karena telah membantu mereka untuk merasa tidak sendirian. Stefani merasa senang bisa membantu orang lain. Ia merasa bahwa dengan berbagi pengalamannya, ia telah memberikan sesuatu yang berarti bagi dunia. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri, melainkan tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berbagi pengalamannya, untuk terus menginspirasi orang lain, dan untuk terus memberikan yang terbaik bagi dunia. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa terasa sudah 1 tahun Stefani tinggal di kos. Ia merasa sedih karena harus meninggalkan pulau itu, tetapi ia juga merasa bersemangat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia telah belajar banyak hal di kos, dan ia tahu bahwa ia akan membawa pelajaran-pelajaran itu bersamanya kemanapun ia pergi. Ia berpamitan dengan teman-teman barunya, mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan cinta yang telah mereka berikan padanya. Ia berjanji untuk tetap berhubungan dengan mereka dan untuk kembali mengunjungi kos suatu hari nanti. Ia kembali berdiri di depan cermin di kamar tidurnya. Ia menatap bayangannya dengan senyuman lebar. Bayangan itu membalas tatapannya dengan senyuman yang sama. Stefani merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia telah berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia. Ia berterima kasih pada kos, pada cermin,
dan pada bayangannya karena telah membantunya menemukan dirinya sendiri. Sebelum Stefani pergi, ia meninggalkan surat untuk pemilik rumah. Dalam surat itu, ia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan padanya untuk tinggal di rumah itu. Ia juga menceritakan tentang pengalamannya dengan cermin, tentang perjuangannya melawan ketakutan, dan tentang penerimaan dirinya. Ia berharap suratnya dapat membantu pemilik rumah untuk memahami makna dari cermin itu, untuk melihat bahwa cermin itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang bisa membantu kita untuk menemukan diri kita sendiri. Ia juga meninggalkan lukisan yang ia buat selama tinggal di kos. Lukisan itu menggambarkan pemandangan indah di kos, dengan langit biru yang membentang luas dan laut biru yang jernih. Ia berharap lukisan itu dapat mengingatkan pemilik rumah akan keindahan pulau itu dan akan kebahagiaan yang bisa ditemukan di sana. Stefani meninggalkan kos dengan hati yang penuh dengan cinta dan harapan. Ia tahu bahwa ia akan selalu mengenang pulau itu sebagai tempat di mana ia menemukan dirinya sendiri, tempat di mana ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dan tempat di mana ia menemukan kebahagiaan sejati. Akhirnya, Stefani kembali ke kehidupan nyatanya, namun dengan perspektif yang jauh berbeda. Ia membawa pulang bukan hanya kenangan indah dari kos, tapi juga kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan mata. Ia tahu bahwa bayangan di cermin akan selalu ada, tapi kini ia tak lagi takut. Ia tahu bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara belajar darinya, dan bagaimana cara mencintai dirinya sendiri sepenuhnya. Jadi guys, gimana cerita Stefani di kos ini? Bikin merinding kan? Semoga kalian juga bisa belajar dari pengalaman Stefani ya. Jangan takut sama bayangan kalian sendiri, hadapi ketakutan kalian, dan cintai diri kalian apa adanya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama ceritanya. Komen di bawah kalau kalian punya pengalaman serupa, atau mau share pendapat kalian. Subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin butuh inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!